Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Cek, cek. Halo, halo. Tes. Cek. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji dan syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat afiat. Para jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita sudah masuk pada malam-malam 10 terakhir bulan Zulqaidah, yang mana Zulqaidah juga sudah termasuk daripada bulan haram yang 4. Sebelum kita masuk pada amalan bulan Zulhijjah, ya, bahwa bulan Zulqaidah juga termasuk bulan haram yang 4 berdasarkan surat At-Taubah 36 dan juga berdasarkan hadis Sahih Bukhari pada 3025. Di dalam ayatnya ini Allah Ta'ala berfirman bahwa inna iddatasy-syuhur, sesungguhnya nama-nama bulan indallahi, di sisi Allah, isna asyara syahran, ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. 12 bulan ini fi kitabillahi, yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, yauma khalaqas samawati wal ardo, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi manakala langit dan bumi tercipta, 12 bulan ini juga sudah diciptakan. Berarti 12 bulan ini lebih jauh keseniorannya daripada bulan-bulan Masehi yang dia mengambil dari sejak lahirnya Nabi Isa. Kalau ini sejak jutaan tahun diciptakan langit dan bumi, sudah tercipta 12 bulan ini. Minha arba'atun hurum, dari 4 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haramnya ini disabdakan oleh Nabi di dalam hadis riwayat daripada Al-Imam Bukhari, nomornya pada 3025. Nabi bersabda bahwa 1 tahun ada 12 bulan, 4 daripadanya bulan-bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi Warajab, bulan Rajab udah lewat 4 bulan lalu. Ini kita sudah di dalam pertengahan, bahkan sudah 10 akhir bulan Zulqaidah. Apa amalannya? Yang pertama hadirin untuk bulan Zulqaidah ini, yaitu puasa sunnah Zulqaidah. Besok kalau ada yang mau puasa hari Ahad, boleh puasa Zulqaidah.
Hadisnya jelas, derajatnya hasan. Terutama bagi Anda yang tidak punya hutang puasa wajib. Ini hadisnya kami tampilkan, riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi, bahwa ada seorang sahabat namanya Al-Bahili. Beliau badannya jadi kurus kering, padahal tadinya badannya gemuk karena puasa tiap hari. Sampai Rasul manglingi gitu. Jadi beliau tidak kenal dengan sahabat ini. Nabi bertanya, "Waman anta?" Mas, panjenengan sinten niki gitu ya kalau kalau Rasul berbahasa Jawa tuh. Rasul kan orangnya halus ya. "Kamu ini siapa?" Qala ana al-Bahili. "Saya al-Bahili ya Rasul. Alladzi ji'tuka amal awal." Yang ketemu dengan Tuhan tahun lalu. Qala, Nabi bersabda, "Fama ghayyaraka?" Kenapa kamu jadi berubah kayak begini? "Wa qad kunta hasanul hay'ah." Sungguh kamu tadinya tuh hasan al-hay'ah, bagus perawakanmu. Ini kok jadi kurus kering? Anak-anak muda dimarahi sama Nabi saat itu. Kurus kering badannya kenapa? Musim peperangan, Pak. Musim jihad. Ya, Rasul nggak suka sama anak muda, sekalipun senjata zaman saat itu nggak kayak sekarang berat-berat gitu ya. Tapi lumayan tuh kalau pedang-pedang mereka saja. Di Madinah itu Rasul mengalami 17 kali peperangan, ikut langsung, Pak. Cuma Rasul tidak pernah membunuh dalam setiap jihadnya itu. Abu Jahal aja cuma kena toreh daripada tombaknya Nabi itu. Ya, Abu Jahal lapor kepada teman-temannya. Kata teman-temannya, "Allah kamu lebay," kalau bahasa kita gitu. Kayak begini aja khawatir, ini cuma ditoreh sama tombaknya Muhammad, kena begitu doang aja, atau kena pedangnya Muhammad lah, nggak masalah. Lihat, nggak masalah. Apa kata Abu Jahal? Jangankan saya kena torehan pedangnya, diludahin juga saya mampus, katanya gitu. Itu Abu Jahal ngaku begitu, Pak. Besoknya mati betul. Bukan dibunuh langsung cara ini. Maksudnya Nabi itu ada peperangan, Pak. Peperangan syar'i yang untuk menegakkan agama, seperti di Palestina itu. Itu bukan sekedar tentang pencaplokan, penjajahan negara dan tanah, Pak. Mempertahankan negara apa tuh? Rumah Allah pertama yang dijadikan kiblat, yaitu Masjidil Aqsa. Baik, hadirin, apa itu? Kemudian di Madinah itu Rasul ada perang apa? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ya, ada perang Hunain, ada perang Dzatur Riqa, ada perang fulan. Baik. Qala, maka Al-Bahili menjawab, "Ma akaltu ta'aman," saya enggak pernah makan makanan illa bilailin, kecuali malam hari ya Rasul, mundu faraqtuka, sejak saya berpisah dengan engkau tahun kemarin. Artinya saya puasa terus tiap hari. Puasa tiap hari dalam 4 madhab itu boleh. Enggak buka-buka, Ustaz. Ya buka sih 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik yang 3. Ini Rasul kenapa memarahi? Ada yang tahu sebabnya? Kenapa Rasul memarahi orang ini? Badannya terganggu apanya? Kesehatannya. Kalau badannya tetap kayak Pak Zainal, it's okay. Sudah puasa tiap hari, Ustaz? Sudah puasa tiap hari? Iya. Nggak apa-apa, tapi ini badannya kurus. Makanya kata Nabi, lihat, nih pesan dari Nabi, lima azabta nafsak. Kenapa kamu siksa dirimu? Kenapa kamu siksa dirimu kayak begini jadi kurus kering? Jangan puasa tiap hari. Dah. Sum syahra sabri wa yauman min kulli syahrin. Kamu nih, untuk kamu saya tentukan. Puasanya 1 bulan aja Ramadan, sama 1 hari tiap bulan. Dah. Qala Al-Bahili menjawab, zidni fa inna bi quwwatan, ya Allah ya Rasul, tambahin lagi dong, saya masih kuat kok. Emang sahabat ini semangat banget puasa sunnahnya. Qala, Nabi nambahin tuh, sum yaumin, oke lah, setiap bulan 2 hari, jangan lebih dari itu. Qala zidni, tambahin lagi ya Rasul, saya masih kuat. Kata Nabi, sum salasata ayyam, ya udah 3 hari setiap bulan. Makanya paling tidak kita minimal puasa sebulan, puasa sunnah bukan 3 hari, Pak.
1 hari. Ini hadisnya. Berarti tanggal berapa Ustaz? Bebas. Mau Senin ngambil, mau Kamis, mau Selasa, mau Ahad, boleh, asal jangan Jumat. Baik. Kemudian hadirin, zidni, kata sahabat ini, tambahin lagi ya Rasul. Qal, Nabi menjawab, sum minal hurum watruk. Ya, tinggal udah kamu silakan puasanya di bulan-bulan haram tuh. Tapi jangan tiap hari selang-seling, termasuk sekarang Zulqaidah. Yang kedua, ikut aja deh. Yang kedua, amalannya secara umum. Di bulan Zulqaidah ini juga tingkatkan amal-amal soleh, sholat jamaah, tahajud, sholat sunnah rawatib, sedekah harian, zikir, tahlil, sholawat, istighfar, memperbanyak doa-doa. Ya, apalagi kita nggak bisa bantu Pak umat Islam sedunia, nggak bisa bantu umat Islam di Gaza, di Rafah, bahkan mereka membabi buta itu para Israel laknatullah alaihim yang menyerang bayi-bayi sampai terbakar-bakar Pak. Saya ngikutin nih teman-teman yang ada di sana di medsosnya, ya Allah, ngeri ngeliat videonya itu. Nah, ini kita banyak doa paling tidak, selain kita berikan sumbangan-sumbangan kepada aktivis-aktivis yang betul-betul memberikan dananya ke sana, sampai ke sana maksudnya begitu. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada amalan bulan Zulqaidahnya. Hadirin, yang ketiga setelah tadi ini Zulqaidah, sekarang kita masuk pada Zulhijjahnya. Yang ketiga adalah keutamaan 10 pertama Zulhijjah. Nah, ini nih Pak, Masya Allah, 10 pertama Zulhijjah itu menyaingi 10 akhir Ramadan. Kemarin kita tuh 10 akhir Ramadan menyaingi nikmat banget beramal di dalamnya, mencari Lailatul Qadar yang belum pasti itu adanya kapan. Entah malam 21 kah, malam 23 kah, malam 25, kita nggak tahu, tapi kita tekun. Kalau ini mah langsung diberikan oleh Allah, nggak usah pakai nyari-nyari, hadisnya jelas. Makanya ketika dalam Imam Baihaqi menjelaskan masalah ini, beliau kayaknya lebih condong 10 pertama Zulhijjah itu lebih hebat dari 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena angka 10-nya itu tentang 10 pertama Zulhijjah ada dalam surat Al-Fajr, sedangkan 10 akhir Ramadan tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada cuma penyebutan inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul. Angka 10-nya nggak disebutin. Angka 10-nya disebutkan dalam hadis. Tapi kalau 10 pertama Zulhijjah dalam Al-Quran. Ini ayatnya, wal fajri wa layalin ashr. Bapak-bapak juz amma sudah pada hafal ngelotok? Kalau bisa Pak, hafal juz amma ya Pak. Jangan sampai kita meninggal dunia nggak ada hafalan Quran satu juz acan, kata orang Tasik teh. Nyaah hidup kita kalau begitu. Tolong Pak dihafal juz 30 aja deh, nggak banyak kok. Kalau para ustadz baru tuh bukan juz 30 juz. Ini hari ini saya baru mau wisuda nih santri-santri saya yang hafalan Qurannya mungkin 30 juz dibaca dari pagi sampai maghrib. Baru kita kasih ijazah sanadnya itu. Ya. Tolong kita yang orang awam Pak, paling tidak hafal juz 30. Di sini kan imam hafid Quran. Ya silakan Anda satu hari itu sepekan lah, seminggu itu hafal 1 lembar. Udah kuat mungkin setor gitu. Buat lagi Pak agenda di Masjid Muhajirin. Ya, supaya kita semuanya minimal hafal juz 30. Ternyata ada yang semangat nih, juz 30 bisa hafal, nambah juz 29. Ya, enggak ini kok, kalau kita banyak betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah dimudahkan nanti itu. Ya. Juz 29 sudah hafal, udah itu dimatengin deh tuh 2 juz paling tidak. Baik, hadirin, ini dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar, firman Allah nih, wa layalin ashr, dan demi 10 pertama Zulhijjah.
Insyaallah jatuhnya nanti sekarang hari apa nih? Ahad. Kurang lebih hari Senin atau Selasa depan. Sabtu. 8 apa? Juni. Ya, kurang lebih. Ya, sepekan lagi berarti kurang lebih 7 hari lagi. Iya betul, 7 hari lagi. Nah hadirin, itu mulai hari Sabtu sudah masuk tuh hari-hari terhebat sejak Allah ciptakan langit dan bumi, menyaingi 10 akhir Ramadan. Baik, hadisnya kita buka Pak sekarang. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari itu. 10 pertama Dzulhijjah pun sudah ada angka 10-nya dalam Al-Quran, ditambah lagi angka 10-nya dalam hadis sahih Bukhari. Coba kita buka nih hadisnya, riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ya, sebentar. Nih, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, mal amal, nomornya juga masih awal-awal tuh, belum ribuan, 926. Kata baginda, mal amal fi ayyamil ashr, tidak ada amal soleh yang dikerjakan pada 10 pertama Zulhijjah afdal minal amal fi hadih, lebih afdal daripada hari-hari ini. Jadi amal 10 pertama Zulhijjah lebih afdal untuk kita beramal. Ya, padahal Nabi tidak pernah mengatakan kecuali 10 akhir Ramadan. Dari situlah sebagian ulama, sebagian kecil menyatakan 10 pertama Dzulhijjah lebih hebat dari Lailatul Qadar. Dari ini apa? 10 akhir Ramadan. Maaf, bukan dari Lailatul Qadarnya, tapi dari 10 akhir Ramadannya. Ya. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad, sekalipun dengan jihad ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, walal jihad, sekalipun dengan berperang di jalan Allah, illa rajulun kharaja yukhatir binafsi wa malih, kecuali seseorang berjihadnya dengan dirinya, dengan hartanya, falam yarji bi syai'in, sampai dia mati syahid. Kalau ini gak ada ngalahin. Tapi kalau yang berjihad masih pulang ke kampung halamannya, maka 10 amal pertama, amal soleh di bulan Dzulhijjah, 10 pertamanya lebih hebat sekalipun dengan berjihad, yang dia kembali ke kampung halamannya, kembali ke rumahnya, kembali ke anak istrinya. Ini sebuah nilai amalan yang begitu hebat hadirin. Ya. Nah, ini diantaranya yang ketiga dari amalan-amalan di bulan haram. Yang keempatnya hadirin, bertakbir, bertasbih, bertahmid. Yang keempatnya adalah bertakbir, bertasbih, bertahmid ketika sudah masuk 1 Zulhijjah. Zikirnya zikir mutlak. Silakan dilakukan di pasar-pasar, di toko Anda, di kantor, mau berangkat kerja, tetap dia bertakbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Kalau yang muqayyadnya itu, yang muqayyad, yang tertentunya setelah nanti hari tasyrik. Maksudnya pada hari tasyriknya. Jadi sudah masuk 1 Dzulhijjah, ada zikir-zikir yang dicontohin oleh para sahabat itu. Coba kita buka juga tuh hadisnya. Ya. Riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah bahwa Ibnu Umar, sahabat Ibnu Abbas berkata, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, dan adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah yakhrujani ila suq, ketika mereka berangkat ke pasar, fi ayyamil ashr, pada 10 pertama Dzulhijjah, yukabbirani, mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Ini belum malam takbiran loh Pak, masih 1 Dzulhijjah. Kayaknya ini jarang dilakukan. Ya. Wa yukabbiru nas bi takbirihima, para sahabat yang lain ngikutin takbirnya. Persis kalau kayak kita nanti itu pada hari tasyriknya, imam setelah assalamualaikum, assalamualaikum, pada habis sholat 5 waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum ngikutin boleh.
Kalau Imam Nawawi juga menambahkan dengan zikirnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, gitu. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd, begitu ya. Ini lihat, sahabat yang melakukan diikuti oleh yang lain. Dah. Kalau doa berjamaah setelah sholat mah pengambilannya bukan ini, tapi hadis. Ada hadisnya. Yang mau ngaminkan silakan, yang tidak apa-apa. Yang dilarang itu sama ulama-ulama yang hatinya bersih menyalahkan yang mengaminkan. Kemudian hadirin, sudah nih. Yang kelima, puasa 9 hari dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Nomor 5 nih Pak, silakan ketika Anda tidak ada hutang puasa wajib lakukan ini Pak. Tanggal 1 siapin tuh nanti, hari Sabtu depan insya Allah siapin tuh. Anda mau sahur dengan apa? Ya, dengan nasi padang pagi sore ataupun dengan rendangnya, dengan apa yang spesial lah supaya semangat. Kenapa? Jangan korma aja Pak, lemes kalau kita nggak cocok hawanya itu. Kalau korma kan boleh dipakai zakat di Madinah oleh Nabi. Kenapa? Orang-orang sono dulu biasa makan korma kayak makan pokok. Kita bayar zakat pakai korma, di sini nggak diterima. Bukan makanan pokok. Baik, kalau ada kita di antara kita kebanyakan makan korma tuh nggak bagus juga dia. Apanya? Panas. Nah hadirin, jadi puasa 9 hari dari 1 sampai 9 Zulhijjah ini hukumnya sunnah, dan ini dilakukan oleh Rasul. Puasanya bukan cuma tanggal 9 Pak, dari tanggal 1. Nanti hadis ini juga membantah nih bagi orang-orang yang masih ngeyel aja mengatakan puasa tarwiyah tuh nggak ada dalil. Puasa tarwiyah tuh nggak ada dalilnya, hadisnya lemah. Tidak lemah. Ya, ini keliru nih orang yang kayak begini. Imam Syafi'i saja menganjurkan puasa tarwiyah. Baik, coba kita lihat Pak. Ketika orang menjalankan sunnah Nabi, jadi puasanya ini sunnah.Anda boleh ya, yaitu diantaranya Anda boleh puasanya itu dari tanggal 1, 3, 5, 7, 9. Ustadz, saya nggak mau tiap hari, tapi hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9. Silakan. Yang nomor 2, saya nggak usah deh, saya mau tanggal 1 dan 9 saja. Silakan. 1 Zulhijjah, kalau tanggal 9 berarti hari apa? Arafah. Boleh juga Anda puasa tanggal 8. Nah, ini dia nih. Tanggal 8 disebut hari apa? Tarwiyah. Dalilnya, nih hadisnya kita buka. Hadirin, hadis riwayat daripada Imam Tirmidzi ataupun Imam Abu Daud. Nabi SAW diriwayatkan oleh Bunda Aisyah kalau beliau berpuasa dari tanggal 1 tuh. Ya, nih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW yasumu berpuasa tis'a Dzulhijjah, 9 hari Dzulhijjah. 9 hari 1 sampai 9. Wa yauma Asyura, dan juga beliau berpuasa 10 Muharram. Wa salasata ayyamin min kulli syahr, dan juga beliau berpuasa 3 hari tiap bulan. Ya, awal Isnin minasyahr wal khamis. Demikian juga beliau berpuasa
hari Senin awal dan juga hari Kamis dari setiap bulannya. Yang kita bahas adalah Rasul Tis'a Dzulhijjah, yasumu berpuasa 9 hari Dzulhijjah dari tanggal 1 tuh. Berarti ketika pakai hadis ini tanggal 1, tanggal 2 silakan. Mau ngambil yang 8, 9 aja juga silakan. Ya. Mau tanggal 9 aja paling tidak tuh, enggak apa-apa juga, ya. Ada lagi tuh yang terakhir, Ustadz, saya enggak puasa. Boleh enggak Pak yang terakhir saya enggak puasa? Kenapa? Berdosa tidak? Kenapa? Hukumnya sunnah. Jadi kalau Anda mau puasanya tanggal 8 dan 9 saja, 8 itu disebut tarwiyah. Bagi yang tidak berhaji, sunnah untuk berpuasa tanggal itu. Dari tanggal 1 padahal tuh. Cuma Anda boleh ambil yang mana saja karena memang hukumnya sunnah. Nah, kita masuk yang lain. Hadirin, yang selanjutnya yang keenam, amalan pada bulan Zulhijjahnya menunaikan haji dan umroh. Ya. Ini warga apa di sini? Warga Senturi ya. Kayaknya warga Senturi ini tidak usah lah pakai yang reguler gitu ya. Coba nih saya mau bahas sedikit nih Pak, menunaikan haji dan umroh. Hadirin, haji dan umroh ini adalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena waktu, diri dan harta kita itu amanah Allah semuanya. Ya, jangan sampai ada orang rumah bagus nih, mobil harganya 600 juta, umur udah 50. Kita tanya, udah daftar haji belum Pak? Belum Pak Ustadz. Ini Anda sudah wajib loh. Sudah punya rumah di Senturi, mobil 2 biji itu kalau digabung 600 juta. Berangkat haji, bismillah. Ya. Daftar dulu tuh. Karena ini kewajiban. Tidak apa-apa lama, harus daftar dia. Kalau meninggal dalam keadaan tidak daftar, termasuk meninggal terkena dosa besar. Karena sudah wajib dia. Kecuali Anda baru punya rumah, mobil aja nggak ada, cuma punya motor, uang di ATM cuma tinggal 10 juta untuk biaya anak-anak pendidikannya, itu sih nggak wajib. Umroh juga nggak wajib. Coba kita lihatkan dulu nih ayatnya pada Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya. Dan kewajiban manusia kepada Allah, man istata'a hijjul bait, untuk berangkat haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sudah memiliki kemampuan untuk berhaji. Ya, baik, saya contohkan gini, Pak. Siapa di antara kita nih yang sudah punya rumah dan mobil harga 600 juta? Ada jamaah, Pak Ustadz, saya punya uang 600 juta, saya mau beli Zenik Ustadz, terbarunya masih 600-an tuh, yang hybridnya, bukan yang tipe G ya Pak. Ya hafal apa gitu aja mah, hadis aja kita hafal, apalagi cuma gitu. Baik, kalau tipe G itu 400 kan. Nah ini yang hybridnya udah gitu, saya bilang, Pak, Bapak emang kantor di mana? Rumah di Komplek Anu Ustadz. Baik, kantor Anda di mana emangnya? Di Jakarta Pusat Ustadz, dekat Monas. Baik, kalau dari rumah Anda ini berangkat ke Jakarta itu pakai mobil yang 200 juta, bisa sampai nggak? Sampai sih Ustadz. Nah, jangan belikan dulu untuk Zeniknya itu, tapi belikan kendaraan Anda untuk sekedar berangkat. Saya belikan deh Innova 2014, masih dapat Pak. Sigra, kalau Sigra mah 2019 gitu. Ya, Expander saya aja tuh Pak 2018 itu enak banget. Ya, masih lebih enak dari Zenik yang tipe G. Karena Zenik yang tipe G itu 400 juta, pas kita kunci klep, kupingnya tuh spionnya nggak langsung begitu. Yang Expander udah kruk gitu. Sistem itunya pun bagus, Bluetoothnya. Ini saya kayak jadi promosi mobil. Jadi sales bagus nih Ustadz ya. Suspensinya bagus dan macam-macam baik.
Sampai, jadi kita jangan berpikir gini Pak, yang perlu kita pikirkan itu adalah waktu. Lihat yang saya tulis tuh, waktu, diri, harta itu amanah Allah. Kalau Bapak lagi enak nih nyetir pakai Zenik yang 600 juta, saya tanya, emang Bapak ini mesti tahu umurnya sampai berapa? Yang namanya mati itu tidak mengenal sebab. Orang mati itu kalau sudah datang nggak kenal sebab sakit, sebab kecelakaan, sebab musibah, sebab umur tua, sebab kena stroke, nggak perlu. Ada orang sehat-sehat Pak, banyak udah gambarannya. Ustadz UJ almarhum, Allah yarham, ya lagi anak-anak naik mogenya jatuh meninggal, sehat afiat. Ataupun public figure tuh yang namanya siapa? Dulu yang suami istrinya Sondah itu loh, Haji Mas Said, lagi main bola meninggal. Ada lagi di TikTok Pak, orang sedang live gitu, masak-masak, ibu-ibu meninggal langsung jatuh, mukanya masuk penggorengannya Pak. Nggak kenal itu. Anda memang bisa jamin dengan mobil kayak itu? Oh baik Ustadz, akhirnya dia beli itu yang 200 juta. Nah sekarang saya ajarin nih, ya. 200 juta itu Anda boleh daftar pakai dua, terserah. Yang pertama daftar dengan reguler. Ya, pendaftaran pertama adalah 25 juta dengan istri. Berdua jadi 50 juta. Waiting listnya WL-nya tuh 20 tahunan kalau Bekasi, kurang lebih lah 20 tahunan, 25 tahun. Asal jangan di Joneponto ataupun di Sambas itu 43 tahun Pak. Kasihan. Di Maluku pedalaman itu 43 tahun. Wallahu alam kenapa bisa kayak begitu. Apa? Menterinya bukan orang Jeneponto. Hah? Menterinya Baik. Ini fakta ya, fakta. Nggak usah jauh-jauh lah. Bekasi berapa Pak? Saya daftarin anak-anak saya ini haji. Anak-anak saya masih SMP, kelas berapa? Kelas 3, kelas 1 SMA. Daftarin haji. Di sini, di BSI sini, Sumarekon. Keluar ininya, kemudian berapa? Tahun berapa berangkatnya? 2043. Tapi kan anak masih 15 tahun. Berapa puluh tahun ke depan, paling usianya 35, 36 gitu kan gitu. Ya Allah, hadirin, sayang diri kita ya. Baik, sekarang Anda nih dengan 600 juta udah kita kurangin tuh 200 juta untuk mobil, tinggal 350. 350 ini silakan Anda saving, mau beli emas kek, ataupun didepositkan yang syariah, ataupun ditabung seperti apa untuk pelunasan. Leluasa nih, mobil tetap dapat gitu. Cuma kalau Anda sudah daftar ke yang seperti ini dan Anda maaf maksudnya orang ini meninggal dunia, di hadapan Allah tidak termasuk dalam hadis ini. Coba kita lihat hadis riwayat daripada Imam Tirmidzi. Apa kata Nabi? Nih, Baginda bersabda, man malaka zadan, siapa yang sudah memiliki bekal, man malaka zadan, siapa yang memiliki bekal, warahilatan, dan kendaraan, tuballighu ila baitillah, yang bisa membawa dia sampai ke Baitullah, tetapi kata Rasul, walam yahujja, dia tidak berangkat haji juga, fala alaihi ayyamut, awas kata Nabi, Anda meninggal dalam keadaan Yahudian atau Nasranian. Kenapa? Karena kategorinya sudah istata'a ilaihi sabila, sudah mampu. Nah, ketika orang ini udah daftar, dah semuanya umur nggak sampai Pak, sudah direken oleh Allah sebagai pahala haji karena sudah daftar. Jadi nggak benar tuh ada perkataan orang-orang yang mampu, dia bilang, Ustadz saya belum berhaji karena nggak dipanggil sama Allah, belum dipanggil sama Allah, ini berdusta atas nama Tuhan. Ini tidak boleh ngomong begitu. Anda aja nggak ada inisiatif untuk daftar, daftar dulu, ada semangat, niat dulu, niatnya itu dengan cara daftar. Baik, yang kedua, kalau Anda mau lebih cepat lagi dengan uang 600 juta itu tetap bisa ya. Mobilnya yaitu tetap tadi tuh, kita hitungin mobilnya tetap yang 200 juta. Berarti sisa harta adalah 400 juta.
Ke kantor tetap pakai mobil hadirin. Waiting list sekarang daftar pakai plus. Ya, 50 juta berdua sama istri, 100 juta. Waiting list cuma 5 tahun sampai 7 tahun. Ya, tinggal berapa dari 100 juta dibayarkan tadi 100 juta untuk bayar DP daftar pertama. Tinggal 300 juta. 300 juta tinggal di saving saja, beli emas. Nanti 5 tahun 7 tahun ke depan tinggal tambahin sedikit aja itu. Kalau di travel kami yang pekan kemarin saya memberangkatkan 102 orang Pak pakai plus, ya itu emang agak mahal sih, 202 juta satu orangnya. Karena selalu kami siapkan hotelnya bintang 5 semua. Termasuk dari Jakartanya 3 hari 3 malam di Grand Mercure Kemayoran itu. 3 hari 3 malam kita godok di sana sebelum langsung naik pesawat. 3 hari 3 malam di Grand Mercure kita godok manasiknya, cara tawafnya, ininya. Hari Selasa kemarin udah berangkat, ya. Kemudian di Mekahnya pun kita berikan Movenpick yang bintang 5, di Madinah pun bintang 5, nanti Ma'asyirnya pun di di dekat Aziziyahnya pun apartemen bintang 5 kita ini kan supaya lebih dekat ke Arafahnya. Jadi hadirin itu memang 200 juta. Ya kalau ini 200 juta kan satu orang tinggal nambahin sedikit aja tuh, 4 juta lagi nambahin, ya kan? Berdua sama istri berarti kan 402 juta. 100 juta udah bayar. Tinggal yang ada savingnya 300 juta. Nambahin dikit lagi aja. Jadi hadirin begitu cara kita berpikir dalam agama ini tentang harta kita. Makanya Pak kemarin tahun-tahun kemarin lah saya ngajar di tempat kompleknya yang tinggalnya Pak Menteri Kelautan itu di belakang Al-Azhar Jati Sampurna yang rumahnya rata-rata besarnya 500 meter persegi. Ya, mungkin setiap rumah itu mobilnya ada Ferrari, ada Porsche Pak. Saya ngajar di satu rumah persis berdempetan dengan rumahnya Menteri Kelautan. Saya bilang, nah pas saya mampir ke depannya itu ternyata mobilnya dia adalah Santa Fe sama Zenik yang tipe di atas G itu. Dalam hati saya ya nggak begitu keder lah gitu ya. Mobilnya cuma Santa Fe sama, udah saya parkir di depan, ketuk bel, ternyata keluarganya udah ada di dalam semua. Saya masuk, setelah masuk ternyata mobilnya 6 biji di parkiran dalamnya. Ferrari 2023, Porsche 2023, Aventador 2023, McLaren juga dulu. Saya hitung, waduh, ini rata-rata semuanya hampir 60 M tuh. Ya, termasuk dia ada Nissan GT-R yang paling ngebutnya itu, Pak. Makanya kemarin dia diwawancara sama Bang Fitra Eri, Pak. Tahu YouTuber Fitra Eri? Yang masalah otomotif, dia pada ngeblank semua. Ustadz aja tahu. Saya bilang, oh ini orang yang saya ngajar di rumahnya nih gitu. Udah gitu hadirin, selesai taklim, cuma saya kan bahasanya nggak saklak kayak gitu. Nggak nanyanya, Bapak udah haji belum? Enggak. Saya tanya, Masya Allah Pak, udah ngobrol-ngobrol ya. Kita makan snack apa? Pak, sama Ibu dulu hajinya tahun berapa ya? Gitu, cara nanyanya yang halus sedikit. Dia jawab, kami belum haji Pak Ustadz. Oh ya berangkat Pak. Ini uang kayak begini saya hitung. Ferrari F90 Spider 2003 tuh 15 M tuh Pak. Ini 15 M, Aventador 12, McLaren 10. Saya bilang, ini duit semua nih Pak. Iya Pak Ustadz. Ini pajaknya aja Pak, saya hitung deh pajaknya nih setahun Anda ngeluarin bisa 550. Betul Pak Ustadz, sekitar itu. Iyalah, Ustadz bisa baca itu. Untuk pajaknya tiap tahun aja setengah M. Uang kebuang gitu-gitu doang. Berarti ini orangnya ini ternyata memang dia pengusaha tambang batu bara. Ya. Nah, itu nggak ketahuan tuh Pak, karena dia pinter. Mobil di depannya cuma Santa Fe sama Innova Zenik gitu. Baik, udah gitu, Bapak, Ibu harus berangkat. Khawatir nggak ada umur. Ini pun umur udah 50 sekian. Iya Pak Ustadz. Bapak kalau berangkat nggak usah pakai yang 2 ini saya jelasin nih. Apalagi bayar yang pakai kloter reguler, jangan. Uang kayak Anda nih, iya Ustadz siap. Saya bayarin deh, saya urusin. Anda pakai yang full roda special. 500 sampai 600 juta. Baik Ustadz. Alhamdulillah dia berangkat tahun kemarin. Begitu Pak cara berpikir kita.
Dan itu bukan satu, Pak. Umat Islam ini jutaan yang kayaknya kayak gitu. Yang hartanya tuh di atas 100 M tuh banyak kayak begitu. Di Bekasi juga banyak. Daerah situ, daerah Galaksi, daerah Kemang Pratama. Itu harus dikasih kepahaman kayak begitu. Kalau ini adalah bulan-bulan mulia, wajib kita muliakan dengan amalan-amalan juga, termasuk haji dan umroh. Nah, hadirin, nanti kalau Anda berangkat haji itu jangan keder, Pak. Jangan kecil hati, karena emang poin-poinnya tuh lebih dari 50. Ada yang namanya mikot zamani, apa itu mikot makani, ada yang namanya larangan ihram, ada sunah-sunah sebelum ihram, apa itu sunah-sunah tawaf, apa itu rukun haji, apa itu wajib haji, apa itu sunnah-sunnah haji. Dam itu ada berapa jenis. Jangan keder dengan begituan. Pokoknya haji itu gampang, dihafalin yang 5 nih. Yang lain mah kalau kita nggak buat tetap sah, bayar dam. Tapi yang 5 ini tidak sah, kecuali diri kita sendiri yang kita jalani. Diri kita sendiri hadir. Yang pertama, niat ihram dari hotel masing-masing di Mekah. Yang kedua, wukuf Arafah. Yang ketiga, makanya wukuf Arafah itu kalau safari Arafah bagi orang-orang Indonesia yang di rumah sakit tetap digotong pakai apa? Ambulan. Tetap dibawa. Kenapa? Karena kalau diwakili tidak sah. Yang kedua wukuf Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul. Selesai, itu haji sudah. Nggak usah mikir yang macam-macam, susah kayak ini enggak. Ya. Tapi kalau nanti kita pelajari dengan baik, jadi mudah juga. Ya, sebab hadirin ini sampai sekarang jamaah saya, karena saya nggak bawa, saya kesehatannya belum begitu fit, ya. Mungkin tahun depan lagi baru saya mulai aktif lagi. Saya bilang jamaah, kalau memang ada yang nggak ngerti, ustadz-ustadz yang kita kirim itu nggak ngerti juga, silakan WA ke saya. Sampai tadi malam jam 1 pun masih ada yang WA. Pak Ustadz, istri saya minum obat, darahnya malah keluar terus. Ya kan, kalau darah keluar terus nggak bisa umroh berarti, Pak. Sedangkan jamaah kami kemarin dari Grand Mercure Kemayoran langsung ke Mekah. Itu memang agak rumit. Terus sekarang udah berapa hari, dari hari Selasa, sekarang hari Sabtu, udah 4 hari, sudah selesai belum itunya keluar darahnya? Belum, Pak Ustadz. Ya udah deh, nanti besok ini kita mau ke Madinah, jamaah mau ke Madinah, kita tetap kontrol dari Indonesia. Nanti kalau ibu ini tetap keluar darah, berarti hajinya bukan tamatu lagi. Ketika sudah mendekati padang Arafah, kita rubah, suruh niatnya hajinya haji ifrad ataupun haji kiron. Tetapi ibu itu sama suaminya harus tahu tuh, suaminya udah selesai umroh, udah boleh pakaian bebas. Si ibu ini tetap ihram ke Madinah pun gak boleh pakai minyak wangi, mandi pun cuma guyur begini doang, jangan digosok-gosok pakai shampoo. Sebegitunya Pak Haji, memang lumayan ininya, pernik-perniknya. Tapi yang intinya 5 tadi. Makanya berbahagialah Anda yang kalau ikut travel plus. Karena saya pernah ikut reguler, Pak. Ya kita kan ngerti ilmu. Di reguler tuh 200 orang satu kloter, nggak ada ustadznya, nggak ada ininya, keleleran ibadahnya. Tapi kalau di travel plus, bismillah Pak, sekalipun harga mahal, tapi setiap 40 orang ada satu ustadznya. Itu ketentuan dari pemerintah. Setiap satu bis ada satu ustadznya yang menghandle-nya, membimbing dia. Kalau dengan saya kan kita buatkan itu timing untuk taklimnya itu. Taklimnya itu semusim haji 26 hari, saya kasih sampai 15 judul. Ya, syarat bertobat, tema ini, tema itu, berwudu, cara Nabi dan macam-macam. Jadi mereka senang gitu, hajinya dibawa senang. Karena kita ajarkan terus, kita dampingi. Baik, ini hadirin, diantaranya kita baru nomor 5 ya, atau nomor 6. Mana sih? 6 ya. Ini sudah adzan, sementara kita break dulu. Belum? Baik, yang ketujuh hadirin, saya masih mau bicara haji nih Pak. Sekarang gini, kalau di antara bapak-bapak ya di antara Anda ini ada yang finansialnya leluasa, kayak ATM Anda itu ada ATM nyantai ya, ada 3M gitu. Ini saya katakan Pak, ini ilmu, ini Pak,
Ini maksudnya saya harus membuat angka gitu supaya jelas hadis ini. Karena hadis ini Allah katakan berangkat haji lagi setiap 5 tahun. Ada itu hadisnya. Dan ini jarang diketahui. Tentunya setiap 5 tahun enggak pakai yang namanya reguler. Makanya uangnya saya katakan encer tuh 3M, enggak ada biaya apa-apa, cuma invest dia aja itu. Ya, nanti deh habis Isya hadisnya. Habis kalau saya tampilkan sekarang, nanti antum pada pulang habis Isya. Kita break sejenak, kita rapikan ininya dulu, nanti baru kita lanjutkan. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.